perkenalkan nama saya Gracia Siburian. Di sini saya akan membagikan video tutorial tepat untuk membuat satu surat keluar untuk banyak perusahaan menggunakan fitur mail merge dan juga cara pengelolaan alur surat masuk. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara membuat 1000 sertifikat dengan cepat. Baik, yang pertama adalah cara membuat surat keluar. Buka Microsoft Word. Nah, di sini saya telah melampirkan contoh surat keluar untuk acuan kita pada hari ini. Pertama kita buka blank dokumen, lalu kita buat headernya. Caranya mudah, yaitu dengan tekan 2 kali di atas, lalu tekan insert, table, pilih 2 kali 1, lalu geser garis tengahnya ke pinggir sebelah kiri. Ini untuk logonya, lalu tarik menyesuaikan untuk logonya. Nah, di sini saya akan ambil dari surat yang tadi, saya akan copy. Lalu teman-teman sesuaikan saja. Untuk teman-teman yang logonya dari device, silakan tekan insert, picture, this device, lalu nanti pilih aja teman-teman simpan logonya di mana, lalu tekan insert. Nah, selanjutnya saya akan memindahkan kop suratnya. Di kop suratnya ini terdapat nama perusahaan, alamatnya, website, nomor telepon, dan juga email. Selanjutnya saya akan membuat border bawah dengan cara yang mudah, yaitu dengan menekan pagar 3 kali dan tekan enter. Selanjutnya saya akan menghilangkan bordernya, tekan home, lalu pilih no border. Selanjutnya kita akan mengisi bagian isi suratnya. Nah, di sini ada nomor, lampiran, hal, dan juga tanggal. Di sini kita akan memasukkannya ke tabel agar lebih rapi. Pertama tekan insert, pilih table, silahkan pilih 4 kali 3. Nah, kita pindahkan nomor, lampiran, hal ke dalam satu baris. Selanjutnya di baris selanjutnya ada titik 2. Kita rapikan dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita buat titik 2-nya. Lalu kita rapikan lagi, kita tarik garisnya. Lalu kita isi lagi. Lalu kita tarik garisnya. Kita isi tanggalnya di sini, tanggalnya sejajar dengan nomor. Jangan lupa buat dia di sebelah kiri ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita hilangkan lagi bordernya. Caranya sama seperti tadi, dari home lalu pilih no border. Jangan lupa kita tentukan fontnya Times New Roman dengan ukuran font 12. Selanjutnya teman-teman silahkan nanti isi aja isi suratnya. Di sini saya akan langsung copy mulai dari yang terhormat sampai dengan penutup suratnya. Selanjutnya kita pastikan isi suratnya rata tengah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan isi bagian akhirnya untuk tanda tangan nanti. Caranya sama seperti tadi, kita pindah ke insert, table, pilih 1 kali 6. Nah, jangan lupa untuk tata letaknya kita pilih rata kiri dulu ya teman-teman. Selanjutnya saya akan mengcopy mulai dari hormat kami, nama perusahaan. Lalu nanti setelah nama perusahaan, teman-teman bisa kosongkan 2 kotak untuk tempat tanda tangan. Kalau misalnya teman-teman ingin melebihkan, boleh juga ditambahin nanti tabelnya. Lalu kita akan hilangkan tabelnya. Caranya sama seperti tadi, dari home, lalu pilih no border. Nah teman-teman, jika kita memakai header, ketika suratnya lanjut lagi ke halaman kedua, headernya itu akan tetap ada ya teman-teman. Kop suratnya itu tetap ada, jadi kita tidak perlu membuatnya lagi. Selanjutnya kita akan memakai cara cepat untuk mengirimkan satu surat dengan template yang sama untuk beberapa perusahaan. Langkah pertama, kita blok pada bagian nomor, pindah ke mailing, select recipients, dan use an exciting list. Sebelumnya teman-teman harus membuat datanya dulu ya, sebanyak
berapa perusahaan yang mau teman-teman kirimkan surat dan beserta alamatnya di Excel. Lalu kita okekan. Nah, di sini dia sudah nampak ya teman-teman pada bagian pimpinan. Di sini ada nama perusahaan dan alamatnya nanti. Selanjutnya kita ke insert merge field. Kita pilih nomor perusahaan, lalu pilih preview result. Nah, sebelumnya nomor yang tadi kita hapus dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita tekan aja. Nah, di sini udah nampak ya teman-teman nomor suratnya dan juga perusahaan dan alamat surat-suratnya itu beda-beda. Jadi di sini kita bisa mengirimkan, kita membuat satu template aja untuk banyak perusahaan. Lalu yang terakhir tinggal kita save saja ya teman-teman. Selanjutnya adalah surat masuk. Nah teman-teman, surat masuk ini adalah surat yang masuk dari perusahaan lain ke perusahaan kita. Kita bisa lihat di sini template-nya ada kop surat, nama pengirim, jabatan, alamat surat, nomor handphone dan juga email. Lalu di sini ada bordernya juga. Di sini ada nomor surat, lampiran dan juga perihal. Nah, inilah bagian isi suratnya mulai dari yang terhormat Kepala Divisi SDM dan Pengembangan. Di sini sudah ada ya teman-teman. Silahkan diperhatikan ya. Teman-teman jangan lupa untuk selalu memastikan bagian isi surat rata tengah agar suratnya nampak rapi ya teman-teman. Cara membuat 1000 sertifikat dengan cepat. Buka Microsoft Word, blank dokumen, lalu pindah ke layout, pilih orientation dan landscape. Selanjutnya ke insert, pilih picture dari this device dan pilih template sertifikat teman-teman tadi. Selanjutnya klik kanan, pilih wrap text, lalu in front of text. Nah, teman-teman silahkan sesuaikan lebar sertifikatnya dengan orientation yang tadi telah dipilih yaitu landscape. Setelah pas, kita pindah, kita cari aja ini draw text box. Teman-teman silahkan gambarkan nanti seberapa luas untuk template namanya. Lalu pindah ke shape format, pilih shape fill, no fill, lalu shape outline, no outline. Nah, ini berguna agar warnanya itu sama seperti warna sertifikatnya. Teman-teman silahkan sesuaikan fontnya dan ukuran fontnya. Lalu kita pindah ke mailing, select recipients dan teman-teman silahkan memilih file PDF nama-nama sertifikat yang akan dibuat. Selanjutnya klik insert merge dan preview result. Nah, jadi di sini sudah ada nama-namanya ya teman-teman. Selanjutnya kita ke home, kita blok namanya, kita heading 1, modify, lalu teman-teman atur lagi di sini mulai dari fontnya, ukuran font dan juga warnanya. Setelah selesai, teman-teman silahkan klik OK. Nah, selanjutnya kita pindah ke my links. Kita lihat lagi, di sini semuanya sudah sama ya teman-teman. Lalu kita klik finish and merge, edit individual dokumen dan klik OK. Nah, setelah itu kita tunggu saja loadingnya teman-teman untuk semua sertifikatnya. Lalu silahkan di save. Nah, kita save dalam bentuk dokumen PDF ya teman-teman. Kita ubah ke dalam PDF. Lalu lihat pada bagian option, dia itu harus headingnya itu harus ada ya teman-teman, agar dia bisa kita pisahkan nanti. Lalu klik OK, save. Nah, nanti di sini dia loading dulu ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan aplikasi PDF Some Basic untuk memisahkan sertifikatnya menjadi satu dokumen ya teman-teman, dan juga untuk merename namanya sekaligus. Jadi teman-teman download dulu PDF Some Basic-nya. Nah, di sini kita akan pilih split by bookmarks, baru select PDF-nya. Teman-teman silakan pilih PDF sertifikat yang 1000 tadi. Selanjutnya kita tekan browse. Nah, sebelumnya teman-teman, PDF tadi kita simpan dulu ke folder, kita pindahkan dia ke new folder, agar nanti di folder inilah semua 1000 sertifikatnya itu muncul. Nah, setelah kita buat ke folder, kita tekan browse, kita cari folder yang tadi telah berisi sertifikat itu, lalu kita klik run. Nah, setelah itu kita tunggu aja nanti dia loading.
Nah, di sini dia sudah selesai. Silakan teman-teman buka folder yang tadi telah kita buat. Nah, di sini telah ada sertifikatnya, 1000 sertifikatnya, dan nama-nama sertifikatnya itu langsung di-rename dengan nama-nama pemiliknya ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah lagi memisah-misahkan dokumennya, dan dokumennya sudah langsung ada berdasarkan nama-nama pesertanya. Selanjutnya adalah database. Nah, pada validasi data, saya sudah menyiapkan data untuk kita olah. Di sini saya akan rapikan dengan mengklik keseluruhannya, dan ketika sudah ada tanda seperti plus, kita cukup klik 2 kali. Selanjutnya saya memakai cara mudah dalam validasi data dengan memblok semua datanya dan tinggal mengklik CTRL-T. Kegunaannya ketika kita hendak ingin mencari data, maka dengan mudah kita cukup klik tombol panah yang ada di sebelah keterangan. Contohnya di sini saya hanya ingin melihat data di keterangan kota asal, yaitu kota Binjai. Kita klik panah bawah dan mencentang bagian pilihannya dan OK. Dan otomatis yang ditampilkan mengenai data yang berasal dari kota Binjai. Nah, jika ingin kembali ke data semula, kita cukup kembali klik tanda panah bawah dan kembali mengklik select all. Dan selanjutnya di sini saya akan menggunakan contoh lain. Di sini saya bisa ambil keterangannya berupa divisi, nama lengkap, dan statusnya. Sebelumnya kita buat 2 tabel. Nah, di sini kita awali pada tabel yang di bawah. Kita mulai dengan rumus unik. Kita blok bagian divisi. Dan kita tutup kurung. Otomatis di sini akan keluar list divisi yang ada. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Masuk ke validasi datanya, kita arahkan ke tabel pertama dan langsung memilih opsi validasi data untuk mengisi list divisi yang ada. Kita pilih opsi list dan search. Kita blok divisi yang ada pada tabel kedua dan kita klik OK. Terlihat pilihan divisi di sini sudah ada. Dan kembali saya pilih di sini divisi pemasaran. Tahap selanjutnya untuk pembuatan nama-nama yang ada pada divisi pemasaran. Kita cukup menggunakan rumus filter. Kita blok nama lengkap, lalu tanda koma, dan kita blok kembali tabel divisi. Lalu sama dengan dan kembali memblok divisi pemasaran pada tabel pertama. Dan kita tutup kurung. Lalu klik enter. Nah, di sini tersedia nama-nama yang berada di divisi pemasaran. Masuk kembali ke validasi data, kita klik dan search-nya kita blok nama yang telah terfilter tadi. Sebelum ke status, kita memilih satu nama. Di sini saya pilih nama Taufik Saputra. Langsung saja X lookup. Kita blok nama yang dipilih tadi, lalu tanda koma, dan kita blok nama lengkap yang ada di data. Dan tanda koma lagi, dan blok bagian divisi, tutup kurung dan enter. Dan di sini berhasil melihat status dari nama yang kita pilih. Nah, itu dia tutorialnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.